Selamat datang di Offset Spesial Liga Champion. Champion di leg pertama. Oke, di spesial Offset edisi kali ini kita akan membahas soal Liga Champion yang Rabu dan Kamis pagi kemarin baru aja dibuka nih, Bung ya. Ya, baru tayang kembali. Baru tayang kembali dan kita akan menyajikan seputar 5 informasi untuk kali ini. Wow, seru kayaknya nih, Bung. Nggak seru lagi. Banyak info lah minimal ya. Meskipun infonya udah mainstream. Yeah. Info. Oke, ini informasi yang pertama. City menang mutlak atas tuan rumah Sporting Lisbon dengan skor 0-5 ataupun 5-0 untuk kemenangan Manchester City tentunya. Gol dicetak oleh Riyad Mahrez, Phil Foden, Raheem Sterling, dan juga brace dari Bernardo Silva. Apakah City ini sudah pasti lolos ke perempat final nih, Bung? Sepertinya udah pasti sih City, karena di kandang Sporting Lisbon kemarin aja mereka berhasil raih 5 gol. Ini 5 gol ini sangat susah ini dikejar City dikejar Lisbon di leg kedua kayaknya. Tapi untuk Lisbon nih, apakah setara dengan Manchester City untuk sekarang? Levelnya jauh sih. Jauh beda, padahal sama-sama masuk Liga Champion. Iya, sama-sama masuk Liga Champion. Tapi kemarin kan Lisbon di babak penyisihan grup hanya finish ke peringkat 2. Jadi lolosnya bisa dibilang ya sekedar lolos, nggak lolos yang meyakinkan gitu. Oke, berarti ya cuman sekadar Ya, sekadar. Bawang apa? Bawang putih apa? Bawang pre. Kalau anak kecil main itu apa Oh, bau bawang. Iya, ya kayak gitu lah. Cuma pelengkap lah. Iya, siap. Tapi ini kan masih di leg pertama nih. Iya. Berhubung dari pertandingan leg pertama yang kemarin kemarin pagi nih, untuk di leg keduanya apakah mungkin nih Sporting Lisbon akan kembali menghancurkan City? Kemungkinan sih masih ada, tapi kayaknya sangat mustahil sih. Bahkan mendekati mustahil ya bisa dikatakan. Karena mengejar 5 defisit gol itu cukup mustahil sih. Kalau Lisbon mendatangkan Messi, Neymar, Andi Firmansyah, kayaknya masih bisa. Kalau Evan Dimas, Joko Sape. Joko RT5. Kali gitu deh. Oke. Jadi ya semangat untuk Lisbon dan tapi kayaknya di leg kedua City nggak bakal full tim deh karena sudah unggul 5-0. Oh, jadi berarti agak itu ya mainnya ya. Main rotasi atau main tim akademinya buat dimasukin ke line up nanti. Oke. Tetap semangat buat Lisbon dan juga City. Yang nomor 2, kali ini secara mengejutkan Bayern Munchen hampir dikalahkan oleh tuan rumah RB Salzburg. Gol Salzburg lewat pemain pengganti yaitu Chukwueze Buike. Susah ini namanya. Iya, Cuk. Nanti ada fotonya ya. Nanti namanya Bimbing jelasin dulu, yaitu namanya Chukwueze Buike Adamu. Dan gol penyama kedudukan dari Bayern Munchen dicetak di menit 90 oleh Kingsley Coman. Benar sekali. Ya, 1-1 hampir saja sih. Karena Munchen kemarin nggak diperkuat sama kiper utamanya ya, Manuel Neuer. Jadi ya kemarin juga Munchen di Liga dibantai oleh tim papan bawah Bochum kalau nggak salah 4-1. Jadi cukup mengejutkan Munchen akhir-akhir ini performanya menurun. Berarti penurunan dari klub-klub La Liga ya. Baru kita dulu Bundesliga. Iya, Bundesliga ya. Kita dulu kenal Borussia Dortmund dan Bayern Munchen. Kalau di masuk champion pasti minimal 5 besar, 10 besar. Bahkan Dortmund dulu pernah masuk ke final dan juga pernah menang juga loh. Pernah final. Tapi belum pernah menang kayaknya. Dortmund. Munchen yang pernah menang ke champion. Ya, Munchen emang lagi underperform sekarang karena ya emang itu ditinggal main-main utamanya seperti Manuel Neuer cedera atau nggak salah. Kalau nggak salah ya cedera.
Oke, oke. Dan pemain ya Salzburg ini golnya cantik nih dari cukup Adamu itu. Siapa namanya? Cuk aja. Siap. Susah Nanti banget namanya. nanti kalau ada videonya dia bakal ditayangin. Iya. Tapi kalau Semoga ada, nggak kena copyright. tapi kalau nggak ada nggak usah. Terus diselamatkan di menit 90 tepat oleh Kingsley Coman. Jadi kedudukannya satu sama nih. Satu sama. Terus apakah mungkin nih Bayern Munchen akan mengalami kekalahan kembali di leg kedua nanti? Leg kedua kan tanding di kandang Munchen, jadi kemungkinan sih masih unggul Munchen kalau menurut saya. Tapi dengan leg pertama yang dia baru bisa nyamain di menit 90. Tapi menguasai pertandingan. Oh, tapi ball jalan. position Iya. masih di Munchen ya? Jadi kemungkinan masih ada di leg kedua, apalagi main di kandang pasti motivasinya beda. Oke. Dan Manuel Neuer pasti sudah kembali dari cedera. Habis tawaf. Iya. Kalian ikut Drogba kan? Pogba. Oh, Pogba ya, mungkin Pogba. Oke, kita langsung lanjut saja yang ketiga. Sesuai prediksi oleh banyak pihak, Liverpool akan mampu mengatasi tuan rumah Inter Milan. Meskipun hasilnya sudah terprediksi, namun secara permainan sangat mengejutkan. Inter Milan mampu mendominasi permainan khususnya di 20 menit babak kedua. Inter Milan tampil sangat ganas dan juga sangat baik meskipun di akhir finishing yang masih jadi kendala utama dari klub Inter Milan. Iya. Kemarin sebagai fans Liverpool kita cukup deg-degser sih karena Inter Milan ini mainnya cukup mengejutkan, nggak diprediksi sama semua pihak. Tampilnya cukup lugas, cukup agresif, tampil cukup terengginas. Benar-benar bukan Inter yang kita kenal di Serie A sih. Khusus di 70 menit awal. Setelah itu Klopp kan mengganti strategi, masukkan beberapa pemain utama dan akhirnya Liverpool mampu mencuri gol di menit ke-75 sama 80-an. Jadi Liverpool berhasil menyetak gol di menit-menit akhir ya? Menit-menit yang hampir akhir lah. Karena Inter kan mainnya ngotot terus tuh selama 70 menit. Jarang-jarang Inter main ngotot. Mungkin karena faktor kelelahan juga. Oh iya benar sih. 70 menit main dengan segitu overpowernya pasti agresif. akan Dan Inter kan nggak punya cadangan yang kayak Liverpool lah. Liverpool kan cadangannya kuat lah. Oh berarti Inter nggak sama kayak AC Milan ya? Ya sama, malah lebih bagus Inter kalau cadangan. Tapi kalau cadangan untuk UCL nggak seperti Liverpool lah, yang cadangannya dalam banget. Jadi ya nggak bisa ganti permain, tapi cukup bagus lah Inter, cukup bisa dia kasih applause. Cukup keren lah Inter Milan ya. Meskipun nggak diprediksi. Oke, itu tadi prediksi jalan leg pertama dan untuk leg kedua nanti di kandang You Never Walk Alone deh. Kira-kira Liverpool akan mengalami kesulitan kembali ataukah mungkin bisa langsung menyamai ball positionnya di menit-menit awal? Kita tahu magisnya Liverpool adalah di kandang ya, di Anfield. Jadi ya kayaknya Inter akan kesulitan deh. Apalagi dengan atmosfer Anfield yang begitu menggema, membuat... Oh, tapi udah bisa itu nggak sekarang? Udah boleh ditandangin penonton nggak? Udah boleh sekarang liga-liga sudah boleh. Jadi ya akan kesulitan, apalagi ya pasti bakal diteror terus sama pendukungnya Liverpool yang ya kalau main di Anfield itu nggak cuma 11 pemain ya 12 pemain. Saya kira satu itu. Iya, dihitung ya. 68.000. Yuk, yang mau main masuk. Itu kalau di Indonesia, penonton bisa langsung turun. Di Konoha. Oh, Konoha. Ya Konoha itu kayak Indonesia loh presidennya. Oh, jadi kemarin persamaannya ke situ. Oke, siap. Siap. Enggak, kalau kita itu terlalu ramah tamah. Jadinya kan siapa tahu ada impian yang mau main di stadion tapi nggak bisa. Kita mah ayo silakan kalau. Iya, tapi nggak usah bawa parang, bawa gear gitu. Itu aksesoris. Mau jualan Anda. Oke, yang keempat kali ini adalah
big match dari UCL kemarin nih. Ada PSG melawan Real Madrid. Permainan diprediksi akan saling jual beli serangan, namun ternyata PSG yang justru sangat mendominasi permainan. Lionel Messi gagal mencetak gol pada saat penalti dan juga tendangannya ditepis oleh sang penjaga gawang Courtois. Namun di menit 90 yang extra time, Kylian Mbappe mengunci kemenangan PSG dengan skor 1-0 untuk PSG di leg yang pertama. Benar. Kayaknya Real Madrid emang butuh striker sih menurut saya, dan butuh lini tengah yang cukup kuat. Karena kemarin PSG benar-benar mendominasi permainan ya. Iya. Apalagi dengan bergabungnya Messi di situ, dan juga masih ada Kylian Mbappe di situ. Neymar juga ada. Oh, Neymar masih di PSG. Masih di PSG, tapi kemarin tampil di babak kedua, jadi nggak penuh. Sangat susah nampaknya Real Madrid untuk bisa perform kayak di UCL kemarin. Oke, sekarang Real Madrid untuk lini depannya dikomandani untuk oleh siapa nih, Bu? Benzema, terus Karim Vinicius, Benzema. ya Benzema, Vinicius sama Vinicius, Hazard. Eden Hazard. Iya, tapi Eden Hazard masih Eden Hazard bukannya itu ya, sayap ya? sayap. Ya, 3 itu biasanya. Sama kemarin yang dipasang kan Asensio, tapi Asensio nggak perform. Benzema juga kurang supply, Vinicius juga masih sering-sering individualis gitu. Berarti yang kurang dari Real Madrid sekarang ini apakah sang finishing ataukah mungkin sang pengoper untuk striker di depan? Sepertinya kalau Real Madrid itu lini tengahnya yang justru kurang ya. Sama strikernya masih belum tajam kayak zaman Ronaldo kemarin. Oke. Mas kemarin itu kayaknya terlalu bergantung sama Ronaldo, jadi masih kesulitan untuk mencari pengganti yang cocok. Yang digadang-gadang kan Eden Hazard, tapi Eden Hazard justru sering cedera, jadi ya belum terlalu. Oh iya, Ronaldo pas tampil di Real Madrid lebih ke ngecari bolanya sendiri ya, nggak nunggu umpan dari sayap ataupun lini tengah. Benar sekali. Dan untuk prediksi jalannya leg kedua nanti di kandangnya Real Madrid nih, kira-kira apakah mungkin Real Madrid bisa nambah kepercayaan diri di situ, terus mental para pemainnya juga lebih kebangun ya nyatanya kita main di kandang sendiri kan. Ya mungkin kalau kita juga nggak bangga gitu. Kemungkinan masih ada, Real Madrid masih ada kesempatan, apalagi ya melihat main di kandang tentunya dapat suntikan lebih dari para supporter. Dapat exposure lah dari situ. Terus PSG apalagi, tapi PSG ini ya bisa diremehin, apalagi Messi kan udah sering nyetak gol di kandang Real Madrid. Jadi udah paham lah ya. Ini rumputnya licin nih. Sebenarnya ini rumputnya bagus. Ya wes larinya penontonnya rese. Yang sini baik hati, jadi nyerangnya ke sini aja. Kalau di gawang yang sebelah Ono nih gawangnya nggak miring. Yang ini agak miring berarti bisa lah melengkung. Bulannya juga kondisi pompanya udah tahu. Ini kan sama yang nyapu lapangan udah gini banget. Gini banget. Udah manggilnya udah Om. Kalau Om kan udah, ya Om kabarnya. Kalau di sini Mang. Iya kalau di Sunda Mang. Keren. Tapi di PSG sekarang di lini depan PSG ini udah banyak banget pemain bertabur bintang seperti Kylian Mbappe, Neymar Junior, dan juga sekarang ditambah dengan Lionel Messi. Benar sekali. Depannya bertabur bintang ya, tapi tengahnya mungkin masih kurang sih menurut saya kalau PSG. Jadi bisa diterobos lewat tengah lah. Harusnya bisa Madrid. Tapi bisa di tengah masih ada itu loh, masih ada Neymar Junior loh. Neymar nggak kan selalu di depan sayap kan. Iya, tapi kayak tengah Verratti. Harusnya tengah itu masih unggul Real Madrid lah, karena punya Toni Kroos, punya Casemiro juga. Jadi harusnya kalau mau main ya main lewat kreativitas di tengah sih. Oke. Ini partai yang cukup menarik sih sebenarnya PSG sama Real Madrid, karena kan mantan kan ada di PSG semua, kayak Sergio Ramos. Oh iya, Sergio Ramos masih ada di PSG. Di Maria yang dulu main di Real Madrid sekarang main di PSG. Terus berarti katakanlah PSG ini ngambilin pemain bintang-bintang lama di combine sama bintang-bintang baru.
Ya pertarungan antar mantan lah bisa dikatakan. Oh, siap. Anda pernah bertarung sama mantan? Itu mantan saya yang bertarung. Oh. Saya mah jualin tiketnya. Ya kita hadirkan mantan. Hei, ini bukan acara itu dong. Nggak mungkin kayak kamu udah berapa tahun nggak ketemu sama ayahmu. Oh. Ini kita sama tim juga sudah mensurvei dan akhirnya berhasil menemukan ayahmu. Oke, kita panggilkan. Ya, tim kreatif. Saya nggak kenal. Kita nggak ada keyboardis yang buat itu, Pak. Buat backsound Kan bisa diedit. Yang ngedit males kayaknya. Hei, Anda jangan males Kena lah copyright. ngedit ya. Udah masukin lagu cantik-cantik. Kopi. Dolar merah, nggak dolar kunir lagi, dolar Oh, merah. dolar. Ya. Oke, yang ini nomor 5 di bahasan kita yang hari ini episode khusus untuk Liga Champions, dan juga yang terakhir adalah sisa babak 16 besar di leg pertama yang akan tanding minggu depan. Adalah yang pertama adalah Chelsea versus Lille. Lille ya? Bacanya Lil. Oh, Lille. Ini yang nulis kreatif, boy. Chelsea versus Lille, dan yang kedua Villarreal versus Juventus, dan yang ketiga adalah Atletico Madrid versus Manchester United, dan juga yang terakhir adalah Benfica versus Ajax. Kita pembahasan yang paling panas nih, Bu. Atletico Madrid versus Manchester United. Kira-kira ramalan Bung di leg nanti minggu depan babak pertama di leg pertama maksudnya itu kira-kira akan didominasi Atletico atau Manchester United? Karena mainnya di kandang Atletico, saya masih percaya Atletico bakal menguasai pertandingan di Wanda Metropolitano. Tapi itu juga itu loh, lapangan-lapangan bekas-bekasnya Ronaldo juga. Iya kan, Atletico Madrid kan pernah lawan Real Madrid dong. Iya, pernah lawan Juve juga. Nah, itu yang jadi faktor utama kan, Atletico Madrid itu belum pernah lawan tim yang ada Ronaldonya. Oh, Ya, waktu Real Madrid di Liga Champions kemarin juga kalah beberapa kali. Waktu lawan Juventus di Liga Champions juga Juventus mengalahkan Atletico Madrid. Jadi kutukan dari Atletico Madrid apakah masih berlangsung waktu Ronaldo bersama Manchester United? oke, berarti Atletico Madrid nih sang pasaknya nih di Ronaldo ya. Tapi Ronaldo juga akhir-akhir ini underperform sih. Jadi masih bisa Saya kira bukan underperform sih, cuman terlalu dikasih apa itu namanya? Bukan dikasih, terlalu apa sih namanya? Terlalu sayang. Enggak, kan dia pasti nyesel dong balik ke MU. Ya, kalau namanya striker 6 pertandingan nggak cetak gol itu sudah bisa dikatakan underperform sih, Bu. Oh. Karena ya tugasnya striker main sejelek apapun, tapi kalau bisa cetak 1 gol, lu bisa dikatakan bagus. Oke, Rumus striker berarti gitu. underestimate-nya dari situ lah ya. Tapi kalau saya pribadi, Ronaldo terlalu banyak beban lah di situ. Dia jadi tombak pertama nih. Iya, dan juga nah ini pressure UCL sama IPL ini beda. Jadi kalau UCL mungkin Ronaldo masih bisa perform bersama Manchester United. Tapi kalau IPL kan kemarin yang saya bilang terlalu keras lah liganya, terlalu kasar lah ya. Iya, terlalu mengandalkan fisik. Sementara Ronaldo juga udah nggak terlalu bisa berlari, nggak bisa terlalu gocek-gocek sana sini seperti zaman mudanya dulu. Nah, kalau di UCL ini kan temponya lebih slow lah, ya, lebih nyantai lah. lebih berhati-hati lah khususnya. Jadi berarti tolak ukurnya bukan semakin tinggi liganya ya? Kemungkinan. Oke. Kemungkinan sih hasilnya akan seri sih kalau di leg pertama ini 1-1 lah. Antara Atletico Madrid versus Manchester United. Kalau dari saya 1-1, kalau dari Bung? Kalau dari saya 2-1 lah untuk MU. 1-2.
Kok 1-2? Ya kan Atletico main di kandang jadi 1-2. Oh iya benar-benar. Dia kan 2-1 untuk MU, duanya untuk MU maksudnya. Berarti dari Bung Atletico Madrid versus Manchester United adalah 1-1. 1-1. Dari saya 2-1 untuk Manchester United ataupun 1-2 ya, dibolak-balik sama aja. Yang golin ya Greenwood. dari penjara golin. Nggak, kayaknya Ronaldo bakalan banyak assist sih di sini. Dia pasti tebakan saya dia pasti nggak mungkin ngegolin di laga kali ini. Kalau saya justru berharapnya Ronaldo ngegolin sih di laga ini. Biar mengembalikan kepercayaan diri lah ya. Oke, kita lihat aja minggu depan ya. Oh. Yang selanjutnya adalah Villarreal versus Juventus. Juventus akhir-akhir ini tampil cukup baik di Liga, jadi akan sulit lah untuk Bukan sunat ya, bukan sunat. untuk Villarreal untuk menang pertandingan ini. Tapi Prediksi saya Villarreal tapi sering digadang-gadang jadi tim kuda hitam. Iya, tim kuda hitam, tim Villarreal. Tapi kalau levelnya Liga Champions masih terlalu tinggi untuk Villarreal. Bukan bermaksud meremehkan, ya, tapi emang berdasarkan fakta juga lah ya. Dari statistik sih mengatakan Villarreal belum cukup bisa bertarung di Liga Champions. Oke, untuk Juventus sendiri nih, sekarang lini depannya diperkuat dengan siapa nih, Bu? Juventus masih ada Dybala, masih ada Vlahovic juga yang tampil baik. Ya dua ujung tombak itu yang sering diandalkan. Padahal Juventus kemarin ngeborong banyak pemain bintang ya. Vlahovic itu yang pemain bintang dari Fiorentina yang didatangkan 70 juta. 70 juta Zimbabwe. Cuma bisa beli apa ya? Masako kemarin kan. Oke, selanjutnya adalah Skornya, Bung. Oh iya, skornya. Skornya 2-0 untuk Juventus. Iya, kalau ini mah 3-1 buat Juventus. Oke, yang selanjutnya adalah Benfica versus Ajax. Wih, di leg minggu depan banyak tim kuda hitam nih ya, kayak Ajax, Villarreal, Atletico Madrid, Chelsea, ya susul lah. Kira-kira ini sepertinya sorry tak potong tadi. Kira-kira Ajax nih punya kesempatan nggak di Liga Champions kali ini? Ajax justru kuda hitam dari tahun-tahun kemarin, 2 tahun bahkan. 2 tahun belakangan Ajax kuda hitam. Bahkan Ajax itu pernah ya sering lah masuk ke semifinal. Jadi tim kuda hitam yang patut diperhitungkan adalah Ajax. Yang lainnya mah so-so lah, nggak usah terlalu diperhatikan. Ini Benfica cukup susah ini lawan Ajax. Karena Ajax di Liga bahkan belum, kalau saya nggak salah ya, belum pernah terkalahkan. Dan di Liga saat ini, tahun ini. Tahun ini bahkan hanya kebobolan 9 gol kayak selama tahun. Udah jalan hampir 1 tahun tapi baru kebobolan 9 gol ya. Jadi Ajax masih cukup mendominasi lah di pertandingan ini. Untuk skor mungkin 3-0 lah untuk Ajax. Kalau ini skor mungkin 4-1 lah untuk Ajax. Oke, yang terakhir adalah Chelsea versus Lille. Dengan bertabur bintang ya Chelsea. Status juara bertahan juga. Kemarin juga habis juara Piala Dunia. Iya, Piala Dunia antar klub juga. Tentunya Chelsea motivasinya cukup besar. Tapi ini kemarin Chelsea di penyisian grup justru sangat mengejutkan, hanya finish di posisi kedua. Oh, di penyisian kemarin di posisi kedua. Makanya tandingnya kan di kandang Chelsea dulu. Karena dia apakah nggak nurunin semua pemainnya di situ? Nurunin, tapi mungkin ya kutukan Liga Champions lah. Kalau habis juara pasti performanya merosot. Kemarin Munchen kan juga gitu, Munchen yang ini kan juga gitu. Liverpool habis juara Liga Champions juga penurunan performa. Ya kutukan Liga Champions lah. Kemungkinan akan sangat sulit, tapi Chelsea pasti akan mendominasi permainan sih. Iya, jelas lah. Kita kan nggak bisa apple to apple sama Lille sekarang kan. Tapi Lille juga kuda hitam di Liga Prancis, sangat menyulitkan PSG kan di Liga Prancis. Cuman Lille ini jarang ada pemain bertabur bintangnya nih, Bu. Iya. Berjalan, saya nggak tahu sih. Sering dibajak sih Lille itu. Kipernya Chelsea, Edouard Mendy kan juga dari Lille kemarin. Jadi ya itu. Berarti Lille yang nyetak, terus yang ngambilin orang-orang ya? Sekali. Oke.
prediksi skor sih Chelsea 2-1 sih. Kalau ini mungkin 4-0 lah buat 4-0. Chelsea. Cukup telak ya. Ya boleh sih. 4-0. The Blues Chelsea. Anda sih mendukungnya The Blues. Anda mainnya nggak objektif Anda. Objektif Anda. Itu harapan Anda itu. Nggak, bisa lah, pasang bisa. Yuk, bisa yuk. Bisa. Oke, dan yang terakhir nih. Kira-kira di Liga Champion untuk perputaran leg minggu ini dan minggu depan. Minggu ini udah selesai. Minggu depan yang patut nggak boleh dilewatkan adalah pertandingan antara siapa dan siapa. Jelasnya Atletico sama MU. Harus disaksikan. Kenapa harus MU nih? Karena engagement-nya besar. Secara jujur Anda berdoa MU kalah kan ya? Secara jujur sih, iya. Tapi saya juga sebel sama Atletico Madrid. Kenapa tuh? Karena ya Atletico Madrid ini batu sandungan sangat besar untuk Liverpool. Di Liga Champion. Untuk engagement saya berdoa MU kalah. Kalau misal gini aja nih, Anda kan mendukung Liverpool nih. Kalau sampai Liverpool kalah sekali di perputaran kali ini nih, Anda mau ngapain? Saya kalau Liverpool kalah, ya nggak nonton CL, cuma nonton highlight. Nggak nonton pas live ya? Iya, nggak nonton pas live. Tapi untuk ini ya, Atletico Madrid sama Manchester United, secara engagement, saya lebih memilih MU kalah. Tapi secara Liga Champion, saya lebih memilih Atletico Madrid kalah. Kalau MU tiba-tiba bisa jegal Liverpool gimana tuh? Nggak mungkin. Saya sudah pastikan tidak mungkin. Kok ada percaya diri sekali ya? Sangat lah. Karena kan MU ya materinya meskipun bertabur bintang tapi masih belum kompak. Masih ada di 10 jajaran itu loh, tim IPL terbaik loh. Kata siapa itu? Kata saya. Bahkan kemarin lawan Burnley aja yang posisi juru kunci nggak bisa ngalahin. MU sekarang udah setara Wolves. Wolves masih terlalu jauh. Masih terlalu jauh. Southampton. Liga yang itu loh, yang susah disebutkan namanya itu. Trinidad dan Tobago itu. Yang kemarin ada klasemennya di offset sebelumnya. Ya, itu pantes. Tapi semoga MU menang lah, karena Atletico Madrid ini sangat menyulitkan Liverpool. Kita juga butuh butuh tontonan baru lah. Masa MU kalah mulu sih? Masa sih? Oke guys, jadi itu saja episode Ngofset untuk spesial Liga Champion kali ini. Jangan lupa untuk Ngofset spesial Liga Champion kita akan upload di hari Sabtu. Dan juga untuk Ngofset yang biasanya tentang IPL kita akan upload di hari Senin. Jadi untuk kalian semua jangan lupa subscribe dan juga like di channel ini dan juga komen kita mau buat apa aja atau mau buat challenge, silahkan kalian komen di situ. Jangan lupa terus nonton Ngofset. Ngobrolin. Langsung ngobrolin lah ini. Yaudah balik. Jangan lupa terus nonton Ngofset. Ngobrolin sepak bola sampai offset. See you.